Pada part ke-47 diambil dari light novel bab 140 sampai dengan 141. Kematian Kidar diketahui setidaknya sebulan setelah kematiannya, dan dunia terkejut. Meskipun kehadirannya menghilang karena dia bersembunyi, kematian Bintang 9 masih mengejutkan. Selain itu, penyebab pasti kematian tidak diketahui. Lokasi kematiannya adalah tempat tinggal off-road dari hutan di Rom City. Warga tidak terlalu khawatir atau memikirkan ketidakhadiran Kidar di kota utama selama sebulan. Mereka hanya berasumsi bahwa dia sedang meneliti sesuatu dengan bocah lelaki yang dia culik. Berkat itu, mayat Kidar yang ditemukan telah ditinggalkan selama sebulan, menjadi makanan bagi para monster gunung. Hanya beberapa tulang kecil yang tersisa. Jurnalis pers, afiliasi Kementerian Sihir, dan mereka yang memiliki hubungan pribadi dengan Kidar hanya bisa fokus pada pesan di dinding. Jean Grey, kemungkinan pelaku di balik kematian Kidar Hall. Siapa dia? Mengapa dia membunuh Kidar Hall? Dan apa alasan dia bersembunyi? Sayangnya, kitab suci sihir Kidar yang berlebihan seharusnya ada di penyimpanan abadi Van Kella. Sementara orang-orang memuat pers dengan judul-judul ini, mereka yang tahu tentang Jean Grey memiliki debat terpisah mereka sendiri. Itu bukan yang termuda, kan? Jean Grey adalah nama yang umum. Tidak mungkin. Saya tahu yang termuda luar biasa dan semuanya, tapi itu melawan penyihir Bintang 9. Tidak ada jalan. Ya, tidak mungkin. Itu pasti bukan dia. Haha, benar. Si kembar Tona akan pergi setelah menjadi pembawa bendera sementara. Terlepas dari penolakan mereka atas pencapaian Jin, mereka tidak bisa berhenti berpikir bahwa itu adalah dia. Saudara-saudara kita yang bodoh. Mereka berbicara dengan baik untuk beberapa anak yang belum pernah bertemu dengan penyihir Bintang 9. Saya tidak percaya bahwa mereka adalah pembawa bendera sementara setelah hanya beberapa bulan. Hei, kenapa, Miu? Mereka agak lucu ketika mereka meludahkan beberapa hal bodoh. Cukup bagi saya untuk ingin membunuh mereka. Bintang 9 yang brengsek. Saya pikir insiden suku serigala putih terakhir kali sudah cukup. Miu dan Anna menyeringai dan memelototi si kembar Tona. Dan kali ini, Mary menatap gadis-gadis itu. Diam, kamu mengganggu makan. Ceka, kita bahkan tidak bisa bicara sebanyak ini. Aku bilang, diam. Hah, kamu tetap diam ketika bocah Tona itu, Miu, Anna, satu kata lagi dan Mary akan membunuhmu. Aku tidak bisa menghentikannya sekarang, karena ibu juga tidak ada di sini. Putra kedua, Dipus mengangkat bahu. Luntia menggelengkan kepalanya, lelah dengan segalanya. Ran dan Vigo diam-diam fokus memasak. Anak-anak Rankandel berdarah murni berkumpul di satu meja. Satu-satunya yang hilang adalah Luna, Yona, dan pembawa bendera sementara, Jin. Denting, Joshua menurunkan pisaunya dan menyeka mulutnya. Baiklah, hentikan, semuanya. Sudah lama sejak kami makan malam seperti ini. Apakah kita perlu membuat wajah kita merah dan panas seperti ini? Saya, misalnya, berpikir bahwa yang termuda memang membunuh Kidar. Semua mata tertuju padanya. Bahkan Luntia, yang tidak terlalu peduli. Joshua, mengapa kamu juga berpikir begitu? Mengapa? Menurutmu itu masuk akal? Itu tidak mungkin dilakukan sendiri. Jika anak itu, Yona, membantunya, mungkin saja. Mary dan Dipus menatap kakak sulung mereka dengan penuh kebencian. Keduanya selalu membenci plot anehnya. Tenang, kakak. Saya tahu bahwa kami tidak di sini hanya untuk makan, tetapi eksposisi kamu menjengkelkan. Apakah kamu harus meragukan pembawa bendera sementara? Bisakah kamu mendukung klaim bahwa Yona membantunya, kakak sulung? Saya tidak tahu pasti. Ini hanya firasat. Apakah saya harus bertanggung jawab atas kata-kata saya? Penyihir Agung Bintang 9 meninggal dan tidak ada alasan kematian yang jelas. Itu sulit dicapai untuk seseorang yang bukan tanpa nama. Tanpa nama. Organisasi pembunuh yang saat ini berafiliasi dengan Yona. Sepertinya kamu ingin Yona bersenang-senang. Membawa namanya sekarang tanpa alasan membuatku ingin muntah. Dan mengikatnya dengan yang termuda tidak masuk akal. Pada adegan kematian, Jean Grey, tertulis di dinding. Saya pikir si bungsu meminta sesuatu dari Nameless untuk mempublikasikan namanya, dan Yona menulis pesan itu sebagai pengganti si bungsu. Miu dan Anna memuji klaimnya dan mengangguk. Oh, memikirkannya seperti itu masuk akal. Maka misi sukses Jin di masa lalu juga akan dilakukan oleh Nameless. Itu semua di bawah asumsi. Seperti yang Miu katakan, si bungsu telah melakukan hal-hal luar biasa sejak saat itu, jadi menurutku tidak ada ruginya membuka penyelidikan. Itu benar, kakak. Ada terlalu banyak pertanyaan tentang Jin. Aku juga ingin tahu apa yang Yona pikirkan tentang klan itu. Gedebuk, Mary berdiri sambil membanting meja. Miu dan Anna terkejut dan berbalik untuk melihatnya. Lunti menghela nafas. Situasi merepotkan lainnya sedang terjadi. Terhadap urusan pembawa bendera kedua, aku, pembawa bendera ketujuh, seharusnya tidak berbicara omong kosong padamu. Tapi ingat satu hal, saudaraku. Jika kamu menyakiti Yona, ayah tidak akan duduk diam. Dipus berdiri dan menambahkan kata-kata Mary. Saudaraku, tolong tunjukkan kesejukan. Jika kamu cemburu pada Yona, taruh saja dia di bawah pedangmu. Memfitnah dan menjentikkan lidah padanya bukanlah cara Rankandel. Kurasa kau tidak pantas mengatakan itu, Dipus. Jika kamu tidak menyukai gayaku, mengapa kamu tidak menghunuskan pedangmu saja? Mata Dipus beralih ke Luntia. Untuk siapa?
Mary dan Dipus meninggalkan ruang makan, dan Joshua tersenyum puas. Sementara itu, si kembar yang menjadi penyebab situasi hanya bisa berpikir. Sejak Jin Keset menghilang, para petinggi menjadi berantakan. Aku tidak tahu berapa lama Miu dan Anne akan tetap fokus pada kita. Kotoran, jika Jin ada di sini, saudara perempuan kita akan lebih sedikit menggoda kita. Aku tidak percaya aku merindukannya. Si kembar Tona mengalami depresi. Di tempat yang berbeda. Dante, acara paling membosankan di dunia, perjamuan Zipfel. Beradin melambaikan buletin dan duduk di sebelah Dante, yang datang hanya karena diundang. Meskipun demikian, Dante khawatir tentang ekspresi apa yang harus dia buat di pesta yang membosankan agar tidak bersikap tidak sopan. Jadi, setelah beberapa kali menyapa dan membungkuk di sana-sini, dia membuat senyum canggung ketika Beradin datang. Kamu datang, Beradin? Ini adalah indah perjamuan. Terima kasih karena tidak lupa mengundang saya. Hei, mengapa kamu mencoba menyelamatkan muka? Aku tahu perjamuan klan kita sangat membosankan. Aku hanya ingin melihatmu lagi. Maaf, kamu bosan, kan? Saya juga. Aku merindukan malam itu di arena. Oh, arena? Itu bagus. Tidak perlu meminta maaf. Setelah hari itu, saya juga merasa sangat kosong. Tidak ada satu hari pun ketika saya tidak mengotak-atik peti kosong, memperingati hari-hari itu. Tapi selain itu, apakah kamu mendengar tentang ini? Beradin menempelkan buletin itu ke wajah Dante. Anehnya, Dante baru saja mengetahui tentang kematian Kidard Hall. Tepat sebelum datang ke perjamuan, dia hanya tertutup, asyik dengan pelatihan. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia. Hah, ini, penyihir bintang 9 telah dibunuh, dan nama Jean Grey tertinggal di TKP. Aku lebih terkejut padamu. Kamu tidak tahu tentang ini? Ngomong-ngomong, kasus ini, itu pasti perbuatannya. Bagaimana menurutmu? Dante mendengus dengan pasti. Hampir dipastikan, dia adalah pria yang akan melakukan hal seperti itu. Saya tidak tahu alasan atau metodenya, tetapi itu pasti perbuatannya. Dengan catatan itu, Dante, bisakah kamu meluangkan waktu? Sekarang? Tidak, mulai besok. Sepotong yang bagus hari ini. Beradin berbisik ke telinga Dante. Mau pergi menemuinya? Apakah kamu tahu di mana dia? Ya, kita bisa mencarinya. Dante terkekeh dan mengangguk. Para tamu dan jurnalis yang hadir di perjamuan itu menafsirkan pemandangan itu secara berbeda. Keduanya baru saja membahas kasus Kidard Hall, kan? Mereka berbicara dan tersenyum, seolah-olah ada sesuatu yang hanya mereka ketahui. Baru-baru ini, saya mendengar hubungan baik antara klan Hairan dan klan Zipfel. Keluarga Zipfel pasti terkait dengan kematian Kidard Hall, dan tampaknya Tuan Muda Beradin menawarkan beberapa informasi kepada Tuan Muda Dante. Zipfel mungkin memperkuat ikatan persahabatan mereka dan mengorganisir pasukan yang tidak bersekutu. Karena Zipfel menjatuhkan Kidard dengan niat, saya harus berhati-hati dengan apa yang saya tulis tentang mereka. Sementara itu, karakter utama dari semua pembicaraan ini mencari pembersih telinga. Apakah seseorang membicarakanku di belakangku? Telingaku menggelitik. Murakan, apa? Apakah kamu sudah selesai dengan Tome of Overload? Sial, aku punya hak untuk hidup seperti manusia. Nah, aku sudah membaca buku tebal ini selama sebulan. Seperti yang dia katakan, Murakan telah menguraikan teks sejak Jin kembali. Dia bisa melemparkan rune ke tubuhnya hanya setelah proses selesai. Dibandingkan dengan Photon Cannon Drenmi, karakter rune terlalu rumit, jadi butuh lebih banyak waktu untuk memecahkan kode. Tapi tidak ada orang lain yang bisa melakukan pekerjaan berat selain kamu. Mengapa kamu terus melupakan Kui Kantel? Dia juga tahu bagaimana melakukan ini. Kami tidak begitu dekat. Sebagai gantinya, aku akan membawakan majalah kecilmu yang bagus. Edisi eksklusif. Jika kamu membawa sesuatu yang kurang dari edisi khusus, aku akan membunuhmu. Sementara Murakan terengah-engah karena marah. Kashimir mendatangi Jin. Tuan Muda. Ya, Tuan Kashimir. Aku datang untuk memberitahumu bahwa aku akan pergi selama sekitar 1 bulan. Sebulan? Kemana? Jadi, itu, kerajaan Vermont. Ya, Kekaisaran Vermont. Aku harus pergi karena aku melupakan sesuatu di sana. Sebagai pangeran jatuh Vermont, Kashimir tidak punya alasan untuk kembali dan menemukan sesuatu yang diinginkannya. Di Kekaisaran, Jin memeriksa ucapan Kashimir yang canggung dan segera menyadari mengapa yang lain harus pergi untuk sementara waktu. Ayahku memanggilnya. Dia menuju Laut Hitam, mungkin karena Kidard Hall. Sepertinya dia ingin membicarakannya secara langsung. Kecanggungan lahir dari Kashimir yang kikuk membuat alasan sambil berbohong tentang kontak dengan Chiron. Dia masih berpikir bahwa Jin tidak tahu tentang laporan yang dikirim ke Patriark. Ada yang bisa saya bantu? Oh tentu, ya, itu sesuatu yang harus saya lakukan sendiri. Haha, bagaimanapun, Tuan Muda Jin, saya sudah mengambil apa yang kamu minta terakhir kali, jadi tolong habiskan waktu kamu dengan bijak selama ketidakhadiran saya. Jin berharap Kashimir beruntung dan tersenyum. Kashimir memperoleh, pas tanpa nama itu adalah objek yang diperlukan untuk memasuki kota Samil, di mana markas utama Nameless berada. Pergi ke kota tanpa Nameless pas adalah bunuh diri. Namun, memiliki pas tanpa nama tidak menjamin keamanan di Samil.
Samil. Kota itu lebih berbahaya daripada daerah yang tidak terlindungi seperti Laut Hitam. Tempat suci bagi semua pembunuh. Tidak ada orang biasa di kota Samil. Semua orang yang tinggal di sana adalah taruna yang bertujuan untuk menjadi bagian dari Nameless. Seluruh kota pada dasarnya adalah tempat pelatihan, yang berarti bahwa pelatihan pembunuh terus-menerus dilakukan. Namun, terlepas dari pelatihan normal, taruna diizinkan untuk membunuh di dalam pekarangan, dan melindungi para pengunjung bukanlah tugas petinggi. Oleh karena itu, menggunakan pengunjung untuk pelatihan pembunuh bukanlah masalah. Pergi ke sana dengan pas tanpa nama pada dasarnya berarti aku akan mengikuti jalan mereka. Di sisi lain, pergi tanpa Nameless Pass berarti mereka bukan pengunjung, tapi musuh. Seorang pengunjung masih akan selamat dari upaya pembunuhan dari taruna dan nyaris tidak kembali. Namun, jika musuh berhasil melarikan diri, mereka akan ditinggalkan di daftar sasaran Nameless dan menjalani sisa hidup mereka dalam ancaman pembunuhan. Tidak banyak yang bisa berpikir untuk bertahan hidup setelah masuk dalam daftar. Jin berbaring di sofa, bermain dengan Nameless Pass. Di mana kakak perempuan Yona berada. Pergi menemuinya juga tidak akan melanggar aturan menjadi pembawa bendera sementara. Yona tidak berada di Taman Pedang. Dia tidak bertindak sebagai afiliasi Kandel, tetapi sebagai salah satu algojo Nameless. Selain itu, bahkan jika dia bertemu dengannya, Jin tidak akan menghadapi hukuman dari klan. Setelah mengalami kemunduran, dia ingin mengunjungi Nameless sebelum tahun 1799. Akan tetapi, berangkat sekarang sedikit lebih awal. Upaya pembunuhan para kadet Nameless sulit untuk dihadapi bahkan oleh ksatria bintang 7 sekalipun. Aku akan pergi ketika pembunuhan mereka menjadi menggelikan, tapi jika aku bertemu Kusan lagi, atau bertemu Master Racun lain, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jin berniat mengunjungi kota Samil karena racun. Ada terlalu banyak racun yang tidak bisa ditangani oleh tubuh saya yang diberkati Kandel. Dia ingat semua momen dia berada di ambang kematian. Saat dia bertemu dengan prajurit suku Serigala Putih Quasito Truca dalam misi pertamanya, ketika dia melawan Andre Zipfel, ketika dia menghadapi para penyihir Zipfel di Kolon Ruins, antara lain. Namun pertemuan paling berbahaya adalah ketika dia melawan Brice dan Kusan. Ketika dia terkena racun Kusan, dia pasti akan mati jika bukan karena Pangeran Laika. Jin merenung setelah kematian Taim Yun. Kusan akan terus mengejarku. Dan selain dia, akan ada banyak orang yang akan mencoba membunuhku dengan racun. Bahkan setelah saya kembali ke rumah utama, semua orang yang berafiliasi dengan Nameless meningkatkan ketahanan racun mereka melalui pelatihan. Bahkan taruna di Samil memiliki ketahanan yang cukup terhadap racun tingkat menengah. Mereka yang secara resmi menjadi pembunuh tanpa nama, akan mencapai ketahanan yang signifikan terhadap racun yang mematikan. Namun, Jin tidak hanya menginginkan itu. Dia sudah memiliki perlawanan itu sejak dia lahir. Penangkal 1000 racun. Saya harus mendapatkannya. Sebuah penawar diturunkan ke algojo terbaik Nameless. Mereka yang meminumnya selangkah lebih dekat ke perlawanan mutlak. Perlawanan mutlak tidak tercatat dalam sejarah. Tetapi tampaknya itu adalah domain yang hanya sedikit yang telah dicapai. Patriark pertama Kandel, Temar. Patriark saat ini, Chiron, pemimpin pertama Nameless, Chorun. Jelas, itu bukan sesuatu yang bisa didapat Jin begitu saja. Itu adalah item yang ditawarkan hanya kepada mereka yang disetujui oleh pemimpin Nameless sebagai algojo terhebat dari Nameless. Tapi di kehidupan masa laluku, Anda meminumnya. Sekitar tahun 1799. Jika peristiwa itu terungkap dengan cara yang sama seperti di kehidupan masa lalu Jin, Anda akan meminum penangkal 1000 racun dalam 3 tahun. Dihadiahkan untuknya oleh Yona. Pada saat itu, Elder Sister Yona menjadi pembunuh terbesar Nameless dalam waktu tersingkat dalam sejarah. Faktanya, dia sudah memiliki tubuh yang dekat dengan perlawanan mutlak sejak lahir. Jadi dia tidak terlalu membutuhkannya. Karena itu, Yona menawarkan penawarnya kepada klan. Pemimpin Nameless marah karenanya, tetapi dia tetap diam karena 2 alasan. Pertama, kepeduliannya terhadap Yona tidak berbeda dengan anak-anaknya sendiri. Kedua, Nameless akan jatuh saat membalas terhadap klan Kandel. Sebaliknya, pemimpin organisasi mengeluh kepada Kandels dan mempertahankan Yona di organisasi bahkan setelah kontraknya berakhir. Lagi pula, akan lebih baik baginya untuk berada di sana. Ya, Anda meminumnya saat itu, tapi kali ini, aku akan meminumnya. Jin merasa bahwa Anda benar-benar berada di pihak Joshua, dan dia berencana menghancurkan segala sesuatu yang baik untuk musuh-musuhnya. Dari mencuri manfaat yang mereka tuai hingga memperbesar kerugian terhadap mereka. Dia perlahan tapi pasti akan membalas dendam seperti itu. Penguraian Tome of Overload selesai. Akhirnya, ini sudah berakhir. Sialan, kemarilah dan berikan punggungmu. Terima kasih. Satu persatu, Murakan melemparkan karakter ke punggung Jin sambil menggumamkan beberapa kata.
Jin merasa bahwa pemahamannya tentang mantra yang berlebihan meningkat dengan cepat setiap kali karakter rune dilemparkan ke punggungnya. Overload Reflection dan Overload Vortex di antara mantra Extreme Overload normal lainnya, serta mantra kelebihan beban pamungkas yang disebut Heavenly Defiance. Puas, Jin tertawa terbahak-bahak, dan Murakan mengangkat bahu. Kau sangat menyukainya? Saya suka aspek sihir ini. Saya tidak bisa menguasai gerakan membunuh pedang yang menentukan melalui decoding karakter rune. Itu juga kelemahan sihir. Jika kamu tidak memiliki karakter rune, terkadang kamu tidak akan pernah bisa menguasai sihirnya. Itu sebabnya saya tidak menggunakan Photon Cannon. Ya, aku tidak perlu itu untuk menjadi kuat. Saya merasa seperti mendapatkan beberapa senjata bagus setelah Photon Cannon. Aku melihatnya saat menguraikan, dan itu adalah mantra yang sangat tidak berguna. Jika kamu menguasai mantra Heavenly Defiance atau semacamnya, kamu akan mendominasi bahkan sekumpulan bintang 7. Heavenly Defiance pada dasarnya adalah vortex overload besar-besaran di langit. Itu menyedot mana jauh lebih banyak daripada overload vortex yang hanya ada di tangan Castor. Selain itu menghancurkan aturan dasar kelebihan beban. Bahkan jika lawan memiliki level mana yang lebih tinggi, pengguna masih bisa menyebabkan kelebihan mana. Jika Kidat melepaskan Heavenly Defiance alih-alih overload vortex biasa, dia akan sulit dikalahkan bahkan dengan Fountain of Mana di tangan. Aku agak menekankan penghalang di cermin untuk mendapatkan sihir ini, jadi itu harus bernilai sesuatu. Tuhanku, menurutmu segel dari Solderet akan terlepas hanya karena penyihir bintang 9? Gunakan benda itu dengan lebih nyaman. Tetap saja, rasanya tidak benar. Jika segel rusak, dunia berakhir. Saya harus menggunakan ini sebagai upaya terakhir. Dan, jika saya hanya mengandalkan cermin, pertumbuhan saya hanya akan tertunda. Poin bagus. Murakan menjawab dengan membosankan, tapi dia benar-benar heran. Dia seharusnya menyadari betapa hebatnya kumpulan mana yang tak terbatas ketika dia membunuh Kidat. Tapi anak ini tidak jatuh cinta pada godaan kenyamanan. Dalam 3000 tahun aktivitasnya, dia telah melihat banyak jenius yang menghancurkan hidup mereka karena jalan pintas. Menjadi lebih kuat secara efisien itu penting, tetapi tidak ada cara mudah yang pasti untuk menjadi lebih kuat. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak mencobanya? Penentangan surgawi? Ya, tunggu sebentar. Biarkan aku melepaskan energi spiritual. Lagi pula akan butuh waktu untuk melakukan casting karena kamu baru mengenalnya. Itu adalah mantra pamungkas bintang 9. Ditambah lagi, kamu kekurangan mana, dan kami di dalam ruangan, dasar anak gila. Cukup luas, saya mulai. Jin memejamkan matanya dan mulai merapal. Murakan dengan cepat menutupi tubuhnya dengan energi roh. Karena dia juga memiliki beberapa mana, dia harus mencegah dirinya terpengaruh oleh kekosongan mana yang besar. Mana yang muncul dari tangan Jin mulai membentuk-bentuk lingkaran besar di langit-langit, dan butuh sekitar 15 detik untuk menutupi seluruh permukaan. Setelah dia menyelesaikan gipsnya, mana berputar dengan cepat, dan ruangan mulai bergemuruh. Oh, Tuan Ji! Saat Murakan menatap pembelaan surgawi, hanya memasuki ruangan. Terkena mantra, busa mulai keluar dari mulutnya. Kotoran, Jin segera membatalkan mantranya dan berlari ke arahnya. Murakan menunjuk ke arahnya dan tertawa ketika Rankandel muda membantu Enya berdiri. Kamu baik-baik saja, Eni? Maaf, aku tidak tahu kamu ada di dekatku. Enya menjentikan ibu jarinya ke atas dengan mata berbinar. Itu yang terbaik. Hah, itu yang terbaik? Baru saja. Keren gila. Sulit untuk mengatakan apakah itu adalah pembangkangan surgawi atau situasi saat ini yang menurutnya keren. Namun demikian, Jin merasa lega karena Nya tidak terluka parah. Itu melegakan. Jika kau terluka, tunggu, tetap seperti ini sebentar. Tidak, selamanya. Saya merasa berhasil dalam hidup Kui Kantel memukul bagian belakang leher Nya, menyebabkan dia kehilangan kesadaran. Sebuah pemandangan umum. Sial, kau membiarkan dia bermain denganmu. Ya ampun, aku menyuruhnya untuk tidak melakukannya, tidak peduli seberapa besar dia mencintaimu. Pada saat itu, Murakan berguling-guling di lantai, tertawa seperti hiena. Jin menjelaskan situasinya kepada Kui Kantel. Ini salah Nona Kui Kantel. Saya akan meminta maaf kepada nonanya ketika dia bangun. Permintaan maaf? Tidak perlu. Nya perlu berpikir jernih. Ngomong-ngomong, ku dengar kau akan pergi ke kota Samil, di mana Nameles berada, kan? Untuk mendapatkan penangkal 1000 racun. Ya, aku ingin pergi lusa. Apakah kamu tahu tempat seperti apa itu? Saya mengetahui. Seluruh kota pada dasarnya adalah tempat latihan yang besar, dan bahkan pengunjung tidak bebas dari ancaman pembunuhan. Pada levelmu, aku yakin kamu mampu menahan taruna tanpa nama. Namun, saat kamu bertahan lebih lama dan lebih lama, kamu akan menghadapi pembunuh yang lebih kuat. Yang terbaik akan datang jika kamu mengalahkan mereka juga. Oh, aku belum pernah mendengarnya. Tentu saja tidak, karena siapapun yang lolos dengan pengetahuan semacam itu mungkin akan mati mengetahuinya karena mereka menyimpan pengetahuan tentang Nameles dan berpotensi menyebarkannya. Biasanya, mereka mati sebelum bertemu dengan algojo terbaik atau mereka akan kembali setelah menyelesaikan urusan mereka. Selama era Kui Kantel,
Nameless adalah organisasi pembunuh terkenal. Dan di antara sekutunya, dia adalah yang paling tahu tentang Nameless. Bahkan saudara perempuanmu tidak dapat bertahan melawan pembunuh sebenarnya dari Nameless. Jadi, ketika kamu merasa seperti terpojok, tunjukkan ini kepada mereka. Kalau begitu, kamu mungkin bisa hidup.